Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo legislator muda UNJ, apa kabar kalian? Nah, sekarang kita ada di ruang legislasi. Ruang kelasnya anak legislatif. Yo, ayo mana nih? Tepuk tangannya. Oke. Kira-kira di ruang legislasi ini kita akan ngapain ya? Nah, tentu aja nih kita akan kupas tuntas segala peraturan yang ada di UNJ. Kira-kira apa nih ya? Tentu saja saya nggak sendiri nih di sini. Saya ditemani oleh bangku kosong ya, belum ada orangnya ya. Tentu aja nih kalian pasti penasaran banget kan, kita mau ngomongin apa sih pada hari ini? Ya, cekidot. Ya, balik lagi bersama gue. Ya, tadi gue lupa ya memperkenalkan diri ya. Oke, perkenalkan nama gue Ajeng Oktavia. Gue dari Badan Legislasi MTM UNJ tahun 2021. Janji gue nih hari ini gue nggak sendirian. Nah, gue akan mengajak salah satu yang tertua nih di MTM UNJ ya. Yang pastinya dia berpengaruh sekali nih di MTM khususnya Balek ya. Kita sambut aja nih, namanya Kak Ami Amalia. Oke, kita sambut ya dengan 2 kali tepukan tangan. Siapa nih? Hai, apa kabar Kak Ami? Baik, alhamdulillah. Nah, gimana nih perjalanan jauh kan? Jauh, lumayan jauh. Malu di mana sih? Ujung Berung. Serang dong. Oh, oke, Serang. Gila. Mantep banget nih dari Serang ke Bintaro. Demi kalian nih, say hi dulu Kak Ami. Hai kawan WNJ. Hai, legislator muda UNJ. Oke. Kita mau ngobrolin apa sih? Ya pastinya yang udah deket-deket ya sama kita ya. Yaitu yang pastinya nih yang bikin seneng juga nih sama Kak Ami nih. Ya karena udah tingkat akhir ya. Wah, dikit lagi saya terbebas ya. Guys. Tentu saja kita mau ngomongin pemilu dong. Ya, siapa nih teman-teman yang udah nggak sabar nih ya kan? Wah, saya mau jadi regenerasi dari BPM atau LMP, BLM, bahkan MTM, dan bisa juga ya ke eksekutif ya, bisa juga ya. Siapa nih, pasti pada nggak sabar kan? Oke, kita akan berbincang-bincang nih mengenai pemilu yang ada di UNJ bersama kami Amalia. Oke Kak, gimana nih Kak tentang pemilu tahun ini? Gimana nih Jong? Mau ditanya apa jadi Jong? Ya, kira-kira apa sih pendapat lo tentang pemilu di UNJ itu? Oke, menurut gua pemilu WNJ ini salah satu sarana suksesi yang sangat besar ya, karena ketika sudah di akhir periode, sekarang udah bulan apa berarti? Udah bulan Oktober ya. Nah, di sini ketika kita udah masuk bulan Oktober, kita udah memasuki akhir tahun yang dimana setiap akhir tahun itu pasti akan ada juga pergantian pengurus ataupun ketua-ketua yang ada di lembaga di UNJ, khususnya di bidang Ormawa gitu teman-teman. Jadi ketika kita akan masuk ke dalam agenda pemilu, pasti banyak kesibukan yang bakal kita jalanin gitu ya. Iya, bener banget, Gitu bener. Salah satunya ya nanti ada yang jadi komisi pemilihan umum, ada yang jadi panwaslu, ada yang jadi KPP, dan ada juga pasti pesertanya. Itu sih. Oke, gue sempet notice ya, notice tuh kayak ada KPU gitu ya di pemilu UNJ. Emang pemilu UNJ ini mengadaptasi negara banget apa gimana sih kami? Kok kayaknya hampir sama gitu? Ya, untuk sistem di UNJ itu sendiri ya, untuk keomawaannya kita benar-benar mengacu pada Republik Indonesia ya, yang mana kita juga tahu ada Trias Politika ya, mungkin tapi di UNJ nggak ada yudikatif ya. Iya, nggak ada. Ada legislatif doang yang merangkap sebagai yudikatif. Keren banget sih emang legislatif. Kita kasih plus buat anak legis. Ya, semoga makin keren adanya kita di sini. Oke. Ya gitu ya, karena kita mengacu pada pemerintahan Republik Indonesia, maka dari itu kita juga mengadakan yang ada namanya pemilu ya, pemira gitu. Dan di dalam pemilu itu ada namanya sistem demokrasi, dan di dalam itu juga ada namanya KPU, dan di pemerintah pusat juga ada yang namanya KPU pusat dan KPU daerah masing-masing. Sama yang kita kita jalanin dan laksanain juga nih bentar lagi gitu ya. Di UNJ ada KPU pusat, ada KPU daerah, dan KPU Prodi juga mungkin yang ada prodinya. Mantap juga ya. Oke, berbicara tadi nih tentang pemilu ya, gue sempat sempat notice gitu, ada KPU, ada DKPP,
atau mungkin ada panwas gitu ya. Itu emang beda-beda nggak sih kami fungsinya, tugasnya gitu? Apakah mereka sama atau gimana? Ya beda-beda ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita urutkan dari yang teratas ya, DKPP singkatannya itu adalah kepanjangannya, maksudnya ya kepanjangannya itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, itu hanya ada di tingkat pusat atau di universitas. Oh, kayak gitu I see. Oke, gue baru tahu ya sebenarnya. Tahu loh. Gila, mantap banget di podcast nih. Mantap banget emang podcast ini, siapa sih yang buat? Oke, mantap. Ayo lanjut kami. Terus yang kedua ada Panwaslu ya, sama ya kayak di pemerintahan Republik Indonesia ya. Ada panitia pengawas pemilu pemilihan umum gitu, dan ini ada dari semua tingkatan, ada di pusat ya, daerah ataupun prodi gitu ya. Mungkin sekarang cuma ada di tingkat fakultas gitu ya, ataupun di prodi mungkin ada beberapa yang udah ada gitu. Dan kalau di Panwaslu ya itu isinya adalah perwakilan dari masing-masing fraksi juga gitu yang ada di lembaga legislatif masing-masing. Dan bedanya tadi sama DKPP aja. Kalau DKPP itu yang ada di dalam DKPP itu isinya ada dari teman-teman eksekutif, legislatif, dan ada mahasiswa umum. Kalau Panwaslu itu isinya benar-benar pure anak legislatif aja, kayak gitu. Kayak jadi kembali ke Fitra ya. Ya, legislatif tuh di kelas. Ya, jadi kalau udah dia jadi pengawas ya udah benar-benar dari anak legis aja gitu. Kalau DKPP ya itu gabungan dari berbagai lembaga dan ada mahasiswa umum untuk apa ya, sebagai orang yang netral lah gitu ya. Karena benar-benar dewan yang paling misalnya dihormati ya. Oke. Mantap nih ya. Gue baru tahu gitu. DKPP itu kayak gimana ya, Panwas juga. Ternyata bener-bener harus anak legislatif ya, karena balik lagi fitrah kita kalau legislatif itu ngawas guys. Oke, gue pengen nanya nih. Sebenarnya tuh alur pembentukannya nih ya. Menurut alur pembentukannya itu gue pernah dengar ada pembentukan pansel. Nah, itu tuh duluan mana sih, pansel apa DKPP sih kak? Oke. Kalau untuk masalah duluan, sebenarnya duluan ya pansel ya, panitia seleksi dulu gitu yang ada ketika panitia seleksi ini dibentuk oleh lembaga yang ada di Ormawa, yaitu legislatif dan eksekutif ya. Ketika itu udah terbentuk baru dibentuk pula DKPP. Ada prosesnya DKPP. Tapi DKPP untuk di tingkat univ aja ya teman-teman ya gitu. Setelah DKPP terbentuk, nanti juga ada pembentukan Panwaslu ya, Panwaslu. Dan ketika itu sudah terbentuk ya baru dibuka nih pendaftaran untuk calon ketua KPU kayak gitu aja. Oh gitu, jadi pansel tuh masa kerjanya nyampe kapan dong jadinya? Pansel masa kerjanya sampai terpilihnya atau disahkannya si ketua KPU-nya. Oh gitu, oke, berarti anggotanya siapa aja tuh pansel? Anggotanya siapa aja? Waduh, siapa nih kami? Anggotanya ya, karena untuk memilih DKPP, Panwaslu, dan ketua KPU ya itu banyak banget. Jadi ada dua lembaga yang masuk di pansel. Apa aja tuh kami? Ya, ada legislatif, eksekutif, dan satu lagi itu perwakilan dari KPU tahun sebelumnya. Ketua KPU, kalau misalnya ketua KPU-nya nggak bisa ya atau berhalangan karena sesuatu, boleh digantikan oleh koor adhum. Kalau misalnya koor adhumnya nggak bisa, baru digantikan oleh yang lainnya boleh. Oh gitu ya. Jadi emang itu perwakilannya cuma satu orang ya? Satu. Ganjil sih, ganjil. Oh ganjil. Pansel. Berarti kalau misalkan dari legislatif itu 1 atau 3, 5 gitu atau gimana? Yang penting jumlah pasalnya harus ganjil, karena nanti ketika memilih ketua KPU itu harus suaranya harus ya bisa divalidasi ya, dibandingkan kayak gitu. Oke, berarti buat ketiganya itu tuh yang kayak eksekutif, legislatif, terus KPU sebelumnya itu pokoknya harus ganjil gitu ya? Ya. Oke, I see, gue baru ngeh gitu ya, baru sadar gitu. Oke. Tas dan gak ada di prodi, gimana sih caranya membentuknya si DKPP ini? Oke. Jadi untuk DKPP sendiri ya teman-teman bisa cek di PO Pemilu Eksekutif ya. Itu di pasal 41, 42, 43 di situ menjelaskan tentang bagaimana untuk DKPP ya, syaratnya apa aja ya. Itu bisa teman-teman cek juga di situ. Tapi kalau untuk membentuk DKPP itu sendiri ya, itu dibentuk setelah pansel terbentuk dan akan dibentuk oleh legislatif tingkat pusat oleh MTM-UNJ ya. Nanti akan dibuka pendaftarannya ya untuk mahasiswa umumnya. Untuk yang perwakilan dari BEM dan MTM yaitu
diutus dari masing-masing lembaga, tapi tetap untuk melengkapi pemberkasannya seperti itu. Oh, benar-benar. Jadi yang dari legislatifnya itu siapa sih? Entah apa pimpinannya, apa ketua MTM-nya, atau siapa gitu. Soalnya kan di sini cuma legislatif doang ya. Oke, jadi kalau untuk dari legislatifnya dari MTM ya, di sini di pas 42 itu ketua MTM atau utusan pengganti ketua MTM ya, untuk BEM-nya ketua BEM UNJ atau utusan pengganti ketua BEM UNJ. Seperti itu. Dan satu orang lagi itu mahasiswa umum. Oh, oke, itu buat DKPP-nya atau pembentukannya? Itu untuk DKPP. Oh, untuk DKPP. Oke, I see. Oke, DKPP ya. Gue masih penasaran nih sebenarnya DKPP ini kerjanya ngapain sih? Soalnya cuma di Univ loh. Cuma di Univ doang ya? Iya. Ya. Teman-teman bisa cek lagi di PO Pilex ya, di pasal 47, 48 dan seterusnya. Di situ ada tugas, wewenang dan lain-lain. Tapi untuk tugas yang biasa kita tahu dan tugas pokok ya untuk DKPP itu sendiri, di sini ada menyusun dan menetapkan kode etik ya, lalu menerima pengaduan dan atau laporan dugaan adanya penyelenggaraan pemilu ya, melakukan pendidikan dan verifikasi ya, dan harus menyelesaikannya juga, dan yang terakhir menyampaikan putusan kepada pihak terkait ketika adanya masalah yang diselesaikan. Oke, berarti DKPP itu tugasnya panjang banget ya? Lumayan banget. Oke, berarti sampai akhir pemilu itu masih ada? Ya, betul sekali. Karena di persyaratan pun ya, di DKPP ya, di pasal 43 di sini bersedia untuk tidak lulus hingga menyerahkan LPG pada sidang umum MTM UNJ. Waduh, ya buat teman-teman yang mau jadi DKPP, tolong ya diundur dulu lulus ya. Dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan maksudnya. Ya, boleh lulus tapi nanti aja. Ya, kita ciptakan regenerasi dulu buat UNJ, baru kalian lulus boleh, gak apa-apa. Mulia banget aja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tabarakallah, pria. Oke. Nah, jadi ini DKPP ini mengayomi semua yang ada di fakultas atau prodi gitu. Betul. Jadi ketika nanti kita mendapat masalah ya, atau suatu ya yang salah dari peserta ataupun perangkat pemilu gitu ya, nanti teman-teman tuh bisa lapor ke Panwaslu. Tapi ketika masalahnya itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh Panwaslu dan bukan karena kerjanya Panwaslu ya, itu langsung diserahkan ke DKPP. Seperti itu. Oke. Kalau di breakdown lagi ya, kita balik lagi nih, kan DKPP itu dibentuk setelah pansel. Nah, berarti kalau DKPP-nya udah selesai, panselnya udah bubar gitu apa gimana? Belum dong. Belum ya? Udah. Belum sampai, berarti sampai pemilihan ketua KPU ya baru bubar. Ya. Oke, gue baru ngeh gitu kan. Soalnya dulu gue waktu jadi Panwas tuh ya maba 1 tahun lah ya kan. Gue jadi belum tahu apa-apa gitu. Nah, ini gue baru ngeh lagi nih. Gue mau menotis ya, nih tadi kan kita udah ke Panwaslu, tapi gue mau nge-breakdown dikit tuh. Kan tadi DKPP tuh menerima aduan entah dari peserta pemilu, entah dari perangkat pemilu gitu. Nah, ini apa hubungannya sih sama Panwas gitu? Tau kalau secara logika gue ngapain ada Panwas kalau ada DKPP? Nah, itu gimana tuh kami? Oke, di Panwaslu punya peraturan Panwaslu juga, di DKPP punya kode etik. Jadi DKPP ya mengawal peraturan-peraturan yang ada untuk Panwaslu seperti apa, terus juga KPU juga seperti apa, itu DKPP mengawasi hal itu. Dan ketika DKPP punya kode etik, ya sebisa mungkin dikawal juga oleh DKPP ya, sebagai Dewan Kehormatan ya, sebagai perangkat pemilu tertinggi gitu, yang ada di pemilu UNJ. Oh ya, berarti tugasnya DKPP ini sebenarnya vital banget ya untuk pemilu. Oke, berarti emang benar-benar harus diperhatikan banget gitu ya. Soalnya tuh rawan banget ya, entah dari fakultas, entah dari prodi pasti melakukan kesalahan, entah itu perangkat pemilunya atau pesertanya gitu ya. Oke, kita mungkin akan lanjut lagi gitu ya. Tadi udah pansel, DKPP, terus Panwaslu. Nah, ketua KPU-nya nih. Wah, Nah, pasti seru nih ya kan, ketua KPU. Wah, nah kira-kira nih untuk keanggotaan jadi KPU atau menjadi ketua KPU. Nah, itu gue lihat dia tuh kayak ya udah dari Okmawa aja gitu kan. Yang gue lihat di prodi gue tuh kayak yang di prodi gue tuh ya entah dari eksekutif, entah lagi dari legislatif. Nah, gue tuh mau nanya sebenarnya ketua KPU tuh boleh nggak sih dari mahasiswa umum kami? Oke. Untuk ketua KPU sendiri ya itu
kita bisa cek nih sama-sama ya di PO Pemilu Eksekutif ya. Di situ sebenarnya ada syaratnya Jang. Ketika kita mau menjadi ketua KPU, berarti di situ kita punya rasa untuk menjalankan pemilu ya. Dan seorang ketua KPU itu harus bisa mengkoordinir dan mempunyai pengalaman pastinya. Iya, Ya iya kan? dong. Setuju, Oke. gua setuju. Kita cek kita dulu, cek PO-nya. Jadi untuk ketua KPU sendiri ya, ini kita langsung breakdown aja syaratnya ya. Untuk ketua KPU itu harus apa aja sih tipe-tipenya gitu kan. Apa Yang pertama tipe? harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mampu menjalankan amanah dengan baik. Yang ketiga mahasiswa aktif. Jadi kalau udah lulus nggak bisa jadi ketua KPU. Jadi makanya yang mau jadi ketua KPU jangan lulus dulu. Iya. Ya lagi juga kalau udah lulus ya jadi kerja dong. Iya. Ngapain jadi ketua Oke. KPU? Selanjutnya tidak berafiliasi kepada salah satu kandidat ya. Iya. Oh berarti netral ya, harus netral. Netral banget. Ya, kalau bisa jadi ketua KPU jangan kenal sama kandidat ya. Nah, Ya, jangan kenal ya. Apalagi main bareng jangan ntar chemistry-nya dapet ya. oke, selanjutnya bukan pengurus partai politik ya. Dan selanjutnya menjabat aktif minimal 1 periode dan berpengalaman sebagai pengurus Okmawa atau UKM UNJ. Oh. Dan dibuktikan dengan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Okmawa atau UKM ya, pada pansel. Oke, berarti bentar. Tadi kan UKM ya. UKM tuh tingkat univ kan. Nah, Betul. kalau misalnya di fakultas kan Ormawa, itu juga boleh. Boleh. Oh. Oke. Oke. Lanjut ya, persyaratan berikutnya pernah menjabat sebagai anggota KPU atau memiliki wawasan dan pengalaman mengenai pemilu. Jadi walaupun dia sebelum bukan ketua KPU tapi jadi misalnya staf logistik, staf humas, dia boleh mendaftar. Gitu. Iya. Ini persyaratan. Iya, karena dulu udah tahu ya. Udah tahu gimana seluk-beluknya dinamikanya, iya betul. Lalu bersedia mengundurkan diri dari jabatan Okmawa atau UKM. Nah, kalau misalnya menjadi ketua KPU kan tadi benar kata Ajeng harus netral. Jadi ya dia harus merelakan lembaganya gitu ya. Dia harus keluar dari lembaganya kayak gitu. Iya, benar-benar. Lalu bersedia untuk lulus hingga menyerahkan LPG pada sidang umum MTM ataupun BPM fakultas dan prodi kayak gitu. Iya. Jadi pas ketika dia keluar dari lembaganya dan itu sampai akhir periode gitu, jadi Iya, harus masuk lagi. Ya nggak apa-apa kok, kan sidang kan biasanya akhir tahun ya, awal tahun gitu ya kan. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalian masih bisa lulus tepat waktu. Oke, Semangat. oke. Yang terakhir memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pansel. Biasanya nanti banyak tuh pemekasannya untuk calon-calon ketua KPU yang mendaftar. Pantesan aja ya, apa ya, kayak banyak persyaratan juga, banyak banget tuh kasus yang istilahnya nggak ada yang mau nyalonin gitu ya jadi ketua KPU. Berat juga sih amanahnya. Iya Menjalankan benar-benar. pemilu. Iya bener-bener, meskipun udah tingkat prodi ya, kan kayak wah berat juga nih, gimana nih caranya ngatur pemilu biar lancar dan gimana gitu. Lancar. Iya lah bener-bener. Oke, berarti setelah itu semua dibuat, pansel baru Bubar. bubar, bener-bener bubar. Oke. Itu yang netapin siapa? Yang ketok palunya tuh, yang Ketok palu, ya yang ketok palunya si ketua KPU sama Pak Panwaslu. lembaga legislatif dong. Oh, oke. Oh iya, benar-benar. Iya, lembaga legislatif ya. Entah itu ketua, entah itu pimpinannya. Ya, betul. Kalau misalnya ketuanya kan kalau nggak salah jadi apa deh? Jadi pansel ya? Pansel. Iya, berarti yang mewakilinya. Mewakili pimpinan. Silakan. Silakan pimpinan. Siapa pimpinan? Itulah. Iya. Ada lah ya kan, masa di Lemlek kagak ada pimpinannya. Ada dong. Ada lah. Oke. Sekarang tadi kan udah perangkat pemilu nih. Nah, pemilu udah kita kupas tuntas gitu ya kan. Nah, ini gua sedikit penasaran sih buat oprek anggota KPU gitu. Nah, itu tuh yang ngatur tuh ketua KPU-nya atau panwasnya juga ikutan, DKPP-nya juga ikutan apa gimana tuh? Oke. Kalau untuk yang ngatur opreknya itu sendiri ya pasti ketua KPU-nya dong. Tapi kita harus berkoordinasi dengan Panwaslu yang ada di tiap tingkatannya. Kayak gitu. Jadi ketika nanti ketua KPU-nya sudah merancang ya tetap harus yang namanya pengawas ya dikasih tahu kabarnya, dilaporkan gitu supaya apa yang dibentuk atau direncanakan oleh ketua KPU itu tetap sesuai dengan jalurnya dan nggak keluar dari
tujuan-tujuan pemilu yang ada di PO itu sendiri kayak gitu.